Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yunjikum min adabihi taqwa. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayang tiada tara dan tiada terhingga. Sadarilah saudaraku bahwa detik demi detik yang kita lalui dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini pasti bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan pernah berlalu satu detik pun dari usia kita di permukaan bumi kecuali di detik itu kita bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya rahmat dan nikmat Allah tidak akan pernah berhasil kita hitung karena dia terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang selalu kita gunakan. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, suri tauladan kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga dengan sering bersolawat kepada beliau dan mengikuti sunnah beliau, mengikuti apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang, di akhirat kita dikelompokkan Allah ke dalam kelompok orang-orang yang benar-benar setia dalam keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengannya kita menjadi umat yang berbahagia mendapatkan syafaat beliau pada yaumil mahsyar. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah tabaraka wa ta'ala menyebut kita akan mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Allah berfirman di awal-awal surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian akan kufur kepada Allah padahal sebelumnya kalian adalah mayat, kalian adalah orang yang tidak hidup. Fa ahyaakum, lalu Allah telah hidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian Dia pasti akan mewafatkan kalian kembali. Thumma yuhyikum, dan kemudian pasti Dia akan hidupkan kalian kembali. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya semua kalian akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang kucintai karena Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebut untuk kita dua kematian dan Allah juga menyebut dua kehidupan. Kematian yang pertama adalah kematian sebelum kita hidup sekarang ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Sebelumnya kalian bukanlah makhluk hidup, dan yang selain makhluk hidup adalah makhluk mati. Sebelumnya kita ini tidak hidup. Fa ahyaakum, lalu Allah tabaraka wa ta'ala hidupkan kalian, dan inilah dia kehidupan yang pertama. Kehidupan dunia yang sedang kita lalui sekarang ini, yang sedang kita jalani sekarang ini adalah kehidupan yang pertama dari kehidupan kita.
Summa yuhyi summa yumitukum, kemudian Allah akan wafatkan kalian, Allah akan matikan kalian kembali. Itu bagi manusia adalah kematian kedua karena dia pernah mengalami kematian pertama. Summa yuhyikum, kemudian kalian akan dihidupkan kembali. Itulah dia kehidupan yang kedua, itulah dia kehidupan akhirat, itulah dia kehidupan abadi. Saudaraku, ketahuilah bahwa kehidupan yang singkat di permukaan bumi adalah kehidupan yang dia adalah hasilnya akan didapatkan di akhir dalam kehidupan kedua. Apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita yang kedua di akhirat, semuanya adalah hasil dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang pertama. Karena di dalam akhirat nanti, dalam kehidupan yang kedua tidak ada amal. Yang amal hanya ada dalam kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan kita di permukaan bumi ini. Walaupun dia sangat singkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'malu ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit dari mereka yang melewati angka 70 itu. Maka umur kita, umur umat Nabi Muhammad SAW, Allah takdirkan mayoritasnya antara 60 sampai 70, walaupun ada yang melebihi angka 70, namun itu lebih sedikit jumlahnya dibanding yang tidak sampai kepada angka 70 itu. Ma'asyarul muslimin, adapun kehidupan yang kedua yaitu akhir adalah kehidupan abadi, kehidupan selama-lamanya. Saya dan Anda semua, kita yang hadir di sini, percaya sepenuh kepercayaan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena ragu dalam bab ini bisa membuat agama kita batal. Apabila kita ragu akan adanya akhirat, apabila kita meragukan akan adanya hari kebangkitan pasca kematian, maka ini adalah bisa menghancurkan dan merusak keimanan seorang mukmin. Ragu terhadap itu bisa membuat dia keluar dari agama Allah Taala. Dan kita tidak ragu sedikit pun untuk mengatakan setelah kematian itu akan ada kehidupan yang kedua, dan kehidupan yang kedua itu khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan waktu yang kita akan hidup selama-lamanya dengan usia yang hanya 60 sampai 70 tahun itu? Saya ingin mengatakan, khotib ingin mengatakan kepada saudaraku bahwa usia kita dalam kehidupan yang pertama sangat teramat singkat apabila dibandingkan dengan usia kita dalam kehidupan yang kedua, apabila kita hidup nanti dan pasti nanti akan hidup di hari akhirat. Akan tetapi, apa yang akan terjadi di sana? Jawabannya adalah apa yang kita lakukan di sini. Bagaimana kita berbuat di permukaan bumi, itulah hasilnya akan kita nikmati di akhirat. Baik kehidupan kita di permukaan bumi berhadapan dengan ayat-ayat Allah, berhadapan dengan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang akan kita dapatkan dalam kehidupan akhirat. Ingkar kita terhadap agama Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW, kehancuran yang akan menanti di akhirat dalam kehidupan yang selama-lamanya. Rusak, maka rusak juga kehidupan kita di akhirat. Inti kehidupan akhirat adalah bagaimana kehidupan kita di permukaan bumi yang sangat singkat ini. Bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti? Jawabannya adalah bagaimana kita hidup dalam kehidupan pertama. Di dalam hadis qudsi Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum." Wahai hamba-hambaku, apa yang kalian dapatkan di akhirat ini semuanya adalah amal kalian dalam kehidupan kalian yang pertama, amal kalian ketika di dunia. Uhsiha lakum, aku hanya simpankan untuk kalian, aku hanya catatkan untuk kalian, aku hanya rekapkan untuk kalian amal kalian tersebut. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan kembalikan lagi amal kalian lengkap beserta dengan ganjarannya. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan karena dia berbuat baik dalam kehidupan pertamanya, hendaklah dia memuja dan memuji Allah Taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, barang siapa yang tidak mendapatkan selain itu, bukan kebaikan yang didapatkan di akhirat dalam kehidupannya yang kedua, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia marah, jangan dia murka, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena itulah amalnya ketika hidup di permukaan bumi.
Kerap sekali sebagai seorang mukmin kita mengatakan ingin sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu adalah keinginan yang benar, akan tetapi menjadi tidak benar kalau seandainya dalam kehidupan di dunia ini terbukti bahwa kita tidak mengejar surga. Kita mengatakan takut neraka di akhirat, itu adalah amal dan perkataan dan pernyataan yang benar, akan tetapi menjadi rusak apabila justru dalam kehidupan kita di permukaan bumi kita sering melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke neraka. Karena seluruh amal yang mengantarkan manusia ke surga adalah amal yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Dan seluruh amal yang mengantarkan manusia na'udzubillah ke neraka Allah adalah amal yang mereka lakukan di permukaan bumi. Tidak akan ada yang menyeret manusia masuk neraka kecuali perbuatan yang dia lakukan ketika dia hidup. Mulai dari akil baligh sampai kematian datang menjemput. Oleh karena itu, hari demi hari kita di permukaan bumi adalah mengukir sejarah akhirat sampai datangnya kematian, sampai datangnya suatu hari yang pasti di mana Allah Taala akan mengirim para malaikat dan mengirim setelahnya malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Itu pasti. Sebenarnya pertambahan umur adalah kurangnya umur. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian menghindar darinya. Menghindar bukan berarti bagaimana caranya supaya tidak mati, tapi malas bersiap untuk kematian, malas membicarakan kematian dan apa yang harus dilakukan untuk persiapan kematian, malas berbicara amal yang akan dibutuhkan pasca kematian. Tak ada manusia yang bisa menghindar daripada kematian, akan tapi mereka malas bicara kematian karena mereka ingin hidup dalam permukaan bumi dalam kehidupan yang mereka inginkan. Rakusnya manusia untuk kehidupan dunia membuat mereka hanya ingin berbicara dunia, kenikmatan dunia, kesuksesan dunia, lupa akan kehidupan pasca kematian, dan itu kehidupan yang jauh lebih panjang. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, katakan kepada manusia, katakan kepada hamba-hamba Allah, katakan kepada umatmu wahai Nabi, innal khasirin, sesungguhnya orang yang merugi bukanlah orang yang merugi di dunia. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yang rugi dia, rugi keluarganya di hari akhirat. Kenapa? Karena itulah kehidupan abadi. Adapun kehidupan dunia ini, sebanyak apapun nikmat yang kita kumpulkan, pasti akan kita tinggalkan. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Ketika manusia dibangkitkan di akhirat, akan dibangkitkan Allah Tabaraka wa Ta'ala hufatan, tanpa sendal, uratan, tanpa pakaian, ghurla, tanpa dikhitam, buhma, tidak membawa secuil pun kenikmatan dunia. Semuanya pasti akan ditinggal. Apa yang akan dibawa? Yang dibawa adalah apa yang bisa kita lakukan untuk persiapan pasca kematian dari amal soleh dan ketaatan. Oleh karena itu, jadilah hamba-hamba yang selalu semangat untuk melakukan amal ketaatan. Bunaya, pergunakan nanti, agar kita pergunakan nanti setelah kematian tiba. Dan ketika para ulama bicara akhirat, mereka bicara apa yang terjadi pasca kematian. Alam barzakh sudah dimasukkan ke dalam bahasan akhirat. Apabila kita membaca, apabila kita mendengar dari para ahli ilmu akhirat, selalu mereka berbicara dari awal kematian. Karena apa yang terjadi pasca kematian lebih dekat kepada sifat akhirat dibanding sifat dunia. Ma'asyarul muslimin, tak ada di antara manusia yang mengingkari bahwa dia pasti akan mati. Namun terlalu banyak manusia yang disibukkan oleh dunia dan dia lupa persiapan apa yang akan terjadi pasca kematian. Jadikan waktu yang sangat singkat di dunia ini untuk mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mendapatkan sesuatu yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan untuk sampai ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Untuk itulah kita dihidupkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
di mana beliau benar-benar hidup di dunia ini persiapan untuk akhirat yang luar biasa. Bahkan ketika beliau berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, suatu hari di waktu sore di kota Madinah, Rasulullah SAW bersama sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari memandang ke Gunung Uhud. Gunung Uhud sangatlah luas, sangatlah besar, sangatlah berat, dan warnanya keemasan. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara Uhudah? Apakah engkau melihat Uhud, Gunung Uhud, wahai Abu Dzar?" Kata Abu Dzar, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, saya melihatnya. Rasulullah SAW mengatakan, apabila Allah menjadikan untuk Uhud adalah emas, maka aku tidak ingin, melainkan aku akan melakukan seperti ini kepada hamba-hamba Allah. Beliau menggerakkan tangannya, menggambarkan bahwa beliau ingin mengambil emas itu dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, dan saya tidak ingin berlalu 3 hari kecuali semua yang telah saya infakkan. Apa yang terjadi? Rasul ingin menjadikan, sekiranya Allah memberikan Uhud kepada beliau menjadi emas, beliau ingin menjadikan Uhud yang emas itu disimpan di akhirat, bukan untuk kehidupan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tentu untuk mencapai hati yang seperti ini tidaklah mudah. Tentu untuk mencapai hati yang seperti ini perlu latihan, perlu mujahadah, perlu doa, perlu latihan yang sangat panjang agar hati kita hidup benar-benar untuk akhirat. Dunia ini hanya sekedar, tidak boleh dilupakan, namun tidak boleh dia menjadi penghalang untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Hari demi hari yang kita lalui, semakin dekat kita dengan kematian, dan semakin dekat kita dengan apa yang namanya kehidupan yang kedua itu. Maka berhati-hatilah. Syaitan pasti tidak akan tinggal diam. Syaitan pasti tidak akan senang melihat kita taat kepada Allah dan menjadi orang yang penduduk surga yang tidak bersamanya di dalam neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Saudaraku hadirin sidang Jumat, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Raihlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, raihlah ad-daral akhirah, kampung akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan nasibmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Ma'asyiral muslimin, antara dunia dan akhirat, Allah memerintahkan seorang mukmin hatinya lebih condong ke akhirat daripada condong ke dunia. Dan condongnya hati mukmin kepada akhirat Allah perintahkan dalam ayat ini, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, raihlah, kejarlah kampung akhirat. Dengan apa? Dengan seluruh yang Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada engkau lisan, kejar lisan kejar kampung akhirat dengan lisan itu. Allah memberikan kepada engkau mata, kejar akhirat, kampung akhirat, kenikmatan di kampung akhirat dengan mata itu. Allah berikan kaki dan tangan, kejar kampung akhirat dengan kaki dan tangan itu. Allah berikan kepada kita nafas, kejar akhirat dengan nafas itu. Allah berikan kepada kita harta, kejar akhirat dengan harta itu. Allah berikan kepada kita jabatan, kejar akhirat dengan jabatan itu. Allah berikan kepada kita istri dan anak, kejar akhirat dengan istri dan anak yang telah diamanahkan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah, raihlah dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Semua yang Allah berikan kepada kita Allah perintahkan dengannya raih kampung akhirat. Dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan duniamu. Berbeda antara kejar dan raih, berbeda dengan jangan lupa.
Ini menunjukkan bahwa Allah menyuruh kita untuk lebih peduli kepada akhirat kita, lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah mencela orang yang mendahulukan kehidupan dunia dibanding akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Namun kalian lebih mengedepankan, lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Ini celaan dari Allah. Dan kita dengar hampir setiap Jumat dibacakan oleh khatib di saat mengimami salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, kalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, mari kita jadikan hari demi hari kita di permukaan bumi untuk prioritas akhirat kita. Bolehkah terima dunia? Jawabannya boleh, dengan syarat tidak merusak akhirat. Dengan syarat tidak merusak akhirat. Apabila kita terima dunia yang akan merusak akhirat, maka ketika itulah kita lebih memprioritaskan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Semoga perjalanan kita hari demi hari yang kita lalui permukaan bumi, kita berhasil menata hati untuk selalu memprioritaskan akhirat dari kehidupan dunia. Suma'alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi faqala jalla min qail inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.